Bagi yang sabar dapat door prize. Ada istilah orang kapak orang kepenak. Ya. Tapi mau Jogja kayaknya ya orang bisa. Orang dong. Orang dong. Orang ngerti bahasa penginyongan ya. Sampean dari kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Desa Main Indonesia bekerja sama dengan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKBH Fakultas Hukum UGM mengadakan penyuluhan hukum di Balai Desa Cipaku karena Cipaku sebagai satu-satunya desa yang mendapatkan bantuan penyuluhan hukum tersebut. Tema kegiatan ini adalah membangun kesadaran hukum masyarakat desa dan bantuan hukum untuk desa. Para penyaji adalah Dr. Dani Krisnawati SHM Hum dan Muhammad Jibril SHM Privat Law. Juga dihadiri oleh Wakil Desan Fakultas Hukum yaitu Dr. Heribertus Joko Triyono SHLLMMA, juga oleh Presiden Desa Main Indonesia Herdika Dwi Erman MSc. Mari kita simak. Mas Herdika, ini luar biasa kegiatan hari ini ya dari Desa Main telah menginisiasi tentang bantuan hukum dari UGM ya. Ya, betul. Kira-kira manfaatnya ke masyarakat desa apa, Mas? Insya Allah ini menjadi tahap awal biar makin kesini kadang banyak hal terjadi tapi kita nggak tahu. Entah ketika kita pengen ada sesuatu kemana nih perginya gitu kan, konsultasi saja gitu kan, kita nggak tahu kemana. Jadi dengan kolaborasi dengan pusat konsultasi dan bantuan hukum yang mereka juga secara sukarela Produnum juga bisa berkonsultasi, harapannya masyarakat pun nggak takut ketika berhadapan sama sesuatu yang mungkin mereka dirugikan, jadi kita bisa mendampingi mereka dalam kasus-kasus yang kadang mungkin membuat masyarakat tuh takut. Masih Mas Dika? Sama-sama. Masih ada tindak lanjut nanti di Desa Main jangka panjang ya. Terima kasih, semoga hidup terus Desa Main. Luar biasa perjuangan tanpa mengenal lelah ya. Kayak pramuka, ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi bawa laksana. Hidup Desa Main, Mas Dika. Ya, ingat bangsa, ingat desa. Luar biasa. Rasa ragu dengan hal tersebut, apa saja yang seharusnya bisa kita lakukan untuk bisa menghadapi hal tersebut. Dan insya Allah nanti materi-materi tersebut akan dilaksanakan, akan disampaikan oleh narasumber kita. Mas Jibril langsung biasa saja Mas, belum menikah untuk usianya. Ini masih tahu. Ini masih berdiri dari hukum saja. Nah selain itu kami juga ada bidang hukum yang lain. Tadi saya mendengar dari Pak Kepala Desa bahwa ada kasus-kasus menyangkut masalah. Dan kami juga ada ahlinya karena kami memiliki departemen hukum agraria. Ya, kemudian saya bicara perizinan, kita akan insya Allah bisa kembali. Kalau sudah bisa secara lebih praktis, kami membuka untuk bisa langsung berkali-kali kami. Nanti Luar biasa ya. Para pendekar-pendekar UGM luar biasa. Iya, luar biasa. Saya terlalu kagum terhadap UGM. UGM is the best. Saya dosen berarti yang makan ya. Jadi memang dibandingkan dengan ilmunya Pak Wadek ya, Pak Jaka Triana, ilmunya Mas Iping, ini memang bidang saya ini memiliki karakteristik yang berbeda. Mengapa? Karena dia mengatur sanksi yang berat. Kalau pernah dengar pidana itu sanksinya kira-kira apa Bapak Ibu? Bayangannya, kalau kan berat pidana ini. Jadi sanksinya penjara, apalagi selain penjara, mana mati, ada yang pernah dieksekusi mati? Ada di TV, ya ada yang di TV ya Pak. Tapi ada yang pernah dieksekusi mati Pak di negara kita ini? Kurang tahu. Ada tidak? Kasus narkoba bagus sekali loh ini, ya pengetahuan Ibu kasus narkoba betul. Ya apalagi? Ya betul sekali teroris, ya kaitan dengan terorisme ya. Nah ini teroris betul sekali. Dulu kalau pernah dengar Pak Bom Bali itu ya, ada Imam Samudra. Nah,
Jadi memang gimana ini saya mau, karena ada pertanyaan langsung, mungkin saya langsung jawab saja Pak ya. Jadi kalau Pak Sambo, ini Pak yang nanti mulai dari proses penyelidikan sampai dengan nanti proses eksekusi putusan pengadilan. Nanti penyelidikan itu Pak Polisi misalnya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau udah putusan narkoba, nah itu bukan hanya polisi, tapi bisa ada yang namanya BNN, Badan Narkotika Nasional. Jadi yang namanya penyidik itu kalau konteksnya misalnya narkoba ada BNN, ya. Nah kemudian proses-proses ini tadi yang disebut dengan hukum pidana formil. Nanti saya katakan kita pidana itu punya karakteristik karena sanksinya yang paling berat. Arti pidana tahu Mbak Ibu apa artinya? Artinya adalah nestapa penderitaan. Jadi bisa dibayangkan ya. Saya nggak bisa kasih contoh ke mahasiswa saya itu yang indah-indah. Ya jadi contohnya pasti yang memberikan karena biasanya baik-baik. Ya. Tapi yang semuanya pasti wajahnya serius karena bicaranya hukum apalagi hukumnya pidana. Tatanan hukum yang memang paling berat. Jadi tidak semuanya ada ancaman pidana. Jenisnya. Ibu pintar ibu ini ya, dari tadi bisa jawab. Ini calon anggota legislatif mungkin. Itu Bukades Bu? Bukades? Oh Bukades. Ketua PKS. Nanti kalau anak sistem peradilan pidana anak. Jadi beda memang ancamannya misalnya katakanlah ancaman hukumannya itu untuk orang dewasa maksimal 6 tahun, untuk anak 3 tahun karena dikurangi 1/2. Jadi nggak sama. Terus untuk anak misalnya dia sampai melakukan pembunuhan berencana kayak gitu ya. Ancamannya tadi berapa sampai dengan pidana mati, kemudian anak tidak bisa dipidana. Ini mohon maaf Pak Wakil Dekan, manfaat dan tujuan daripada penyuluhan ini kira-kira apa untuk masyarakat desa? Itu adalah meningkatkan partisipasi dan kesadaran dalam proses pembangunan. Kami kerjasama sama desa lain yang sudah ada di lapangan, yang intinya di level desa itu ditemukan banyak masalah temuan dan tantangan. Dari situ kami berkomitmen untuk meningkatkan pengabdian masyarakat di desa-desa sebagai basis pergerakan, basis pembinaan masyarakat. Sehingga kami bekerjasama dengan desa lain di desa Cipaku untuk melaksanakan pengabdian masyarakat yang bermanfaat. Ya. Masih Pak Wakil Kepala Desa, untuk Saudara Kepala Desa Cipaku, kira-kira bermanfaat tidak di bantuan hukum dari UKM? Sangat bermanfaat. Khususnya kita dalam rangka menunjukkan bagaimana masyarakat untuk bagaimana bentuk taatan terhadap hukum. Oleh karena momen yang seperti ini saya berikan kepada bisa melanjutkan benar-benar bisa hidup dengan tentram, aman, damai karena kita desa yang terhukum. Mudah-mudahan bisa Cipaku masyarakatnya betul-betul akan jaga bersama. Ya. Masih, saya mau paham tentang pidana dan perdata juga yang penting preventif dulu ya, pencegahan ya. Ya. Masih Pak Kades dan Pak Dekan, Tenun, semoga manfaatnya besar untuk desa Cipaku, Mas Tenun. Akan sedikit saja melanjutkan terkait dengan pinjaman dari perdata. Jadi kalau kita ngomongin perdata ya, kalau pidana tadi kan perbuatan yang nestapa gitu ya, perbuatan yang buruk. Kalau perdata ini identiknya sebenarnya nggak selalu PPT, biasanya gitu. Misalnya jual beli gitu ya, sewa menyewa. Meskipun pada perkembangannya ya ada yang menjadi masalah, misalnya waris gitu ya, perkawinan itu masuknya ke perdata, itu bagiannya saya. Jadi pekerjaan saya ngurusin orang waris, ngurusin orang bagi kata kalau cerai gitu ya. Jadi nggak selalunya gitu. Nah, salah satunya yang ingin saya bahas terkait dengan pinjaman online. Tadi oleh Bu Dani sudah disampaikan bahwa zaman sekarang itu banyaknya lewat SMS ya. Ketika Bu Dani sampaikan itu saya langsung buka SMS saya. Oh benar ada. Bunyinya, mungkin Bapak Ibu pernah dapat juga bunyinya seperti ini. Assalamualaikum. Nah, kami dari XXX Bank menawarkan pinjaman dana tanpa agunan atau survei. Nah, kan 5 juta sampai dengan 500 juta untuk info chat WhatsApp. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dapatkan SMS seperti itu, sering. Nah, saya juga sering gitu kan. Jadi mungkin untuk saya menjelaskan yang agak sedikit dasarnya. Jadi ketika barangkali ada yang ditanyakan secara langsung kepada Bu Dani ataupun Mas Jibril terkait dengan apapun itu, ya apapun itu yang barangkali masalah-masalah hukum yang Bapak Ibu temukan di keseharian atau dibiayai oleh desa, karena itu advokat kan punya izin dan sebagainya.
Untuk itu kami garis bawahi terkait dengan masalah-masalah itu. Yang pertama itu berbuat lagi di tempat yang sama. Apakah barang bukti itu bisa diakumulasi sehingga nanti dapat memenuhi barang bukti yang senilai diuangkan. Jadi barang itu atas itu tidak nempel gitu. Itu kalau udah UPA. Jadi undang-undang agrarian tapi kan terkait dengan sewa bangunan. Jadi kalau misalnya contoh kan ketika mungkin tanah yang punya panjenengan bangunannya itu disewakan orang, ketika jadi ada misalnya kepemilikan sewa dan kepemilikan hak milik. Nah, tapi ketika tadi pertanyaan Bapak, bagaimana kalau itu kita nggak sewa, saya punya pohon atas gitu. Nah, itu maksudnya itu perdata, yaitu asas pelekatan vertikal. Segala sesuatu yang melekat ke tanah adalah bagian dari tanah itu. Jadi selama dia masih melekat dan masih masuk di secara masuk garis patah sebelah ya, harus makan atas gitu ya, itu masih punya dia. Nah, kayak kalau kita dulu di kampus saya kerja itu, ketika pohonnya itu ke samping, buahnya itu ke samping, bagaimana gitu ya? Nah, tapi kalau ketika buah itu jatuh, beda cerita gitu ya. Tapi kalau pohonnya ke atas, selama dia masih melekat dengan tanahnya itu bagian dari tanah tersebut. Karena segala sesuatu yang jadi kita tidak lagi mengutamakan kesepakatan ekonomi pembalasan, tapi bagaimana supaya ujungnya adalah pemulihan dan ini baik bagi keluarga, baik bagi si korban, baik bagi si pelaku. Makanya kemudian dilakukan musyawarah. Korban dan pelakunya ditemukan, kalau perlu ini ada keluarganya, kalau perlu ada aparat, misalnya adakah pendampingan dari Fakultas Hukum UGM untuk mereka-mereka yang punya permasalahan demikian? Memang harus ada solusi-solusi yang sifatnya kekeluargaan. Bagaimana kita menyampaikan, mungkin kita sampaikan dulu, oh itu rumputnya meskipun rumput liar punya pemilik tanah lain gitu, itu disampaikan gitu dulu. Jadi kita mungkin bisa perlahan sampaikan bagaimana. Jadi nggak bisa langsung, oh kamu gini gitu. Ya, mungkin ya, karena seperti gue sampaikan tadi, kalau kita menasehati secara personal, ya karena kita hidup di masyarakat nanti kurang gimana. Terkait nanti yang RW, mungkin saya kasih kembali ke desa main bagaimana terkait kejeluhan ke RW-nya gitu ya. Kemudian saya yang pinjaman online begitu. Jadi saya juga setuju, kita nggak bisa kalau bahasa ini ngejudge, menghati ya. Itu orang yang menghati. Oh kenapa sih dia pakai pinjaman online? Kan kita juga tidak tahu. Mungkin karena dia tidak tahu hukumnya, mungkin memang karena sangat-sangat mepet gitu ya. Nah, kembali lagi ke isu tadi, ketika bagaimana dia udah berbunga-bunga gitu ya. Kebetulan kalau di Fakultas Hukum UGM, PKPH, kami kan ada konsultasi dan pendampingan. Jadi kalau konsultasi seperti ibu nanti WA tanya atau misalnya kadang-kadang ada orang masuk datang ke kantor, itu konsultasi. Itu kami terbuka untuk seluruh orang. Tetapi untuk pendampingan, yaitu pendampingan hukum misalnya pengadilan begitu, untuk PKPH, kami harus mempelajari dulu dan nggak bisa langsung semuanya kita terima begitu. Nah, mungkin kalau saya memberi saran ya, jadi ada namanya LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Di Purbalingga harusnya ada ya LBH begitu, mungkin bisa start dari situ juga karena LBH itu sifatnya sama seperti kami, pro bono, sifat dasar itu kami. Jadi bisa LBH dulu gitu. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi seperti itu Bu, sudah lahan milik orang lain dan rumput itu mau meskipun lihat adalah milik si pemilik tanah. Terkait dengan penyuluhan hukum yang memang langsung ke grassroots ataupun ke RT RW itu sebetulnya masih dalam tahap kajian Bu, masih dalam tahap kami di internal Desamin itu mendiskusikan bagaimana kami istilahnya menerapkan itu. Ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut barangkali nanti bisa melalui WhatsApp ya, pesan singkat melalui kontak person dari teman-teman Desamin sendiri ya. Demikian barangkali itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada PKB UGM dan juga dua narasumber kita Mas Jibril dan Ibu Dani atas atas paparan materinya. Saya kembalikan kepada tadi bermanfaat dan bisa diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Demikian kegiatan penyuluhan hukum dalam berbagai bidang sosial hukum pada hari ini. Menerima pokok dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.